Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Satria Prawira dari kelas SI 2023A 3 di neraca saya 005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama ada latar belakang. Indonesia mengalami perkembangan yang besar di bidang sistem informasi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi dari tahun 2000 hingga saat ini. Di era modern ini, banyak teknologi baru yang muncul dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, seperti adanya jaringan internet. Tren ini menunjukkan bahwa teknologi internet dapat digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain dan juga bisa digunakan untuk bisnis, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Manfaat dan teknologi informasi memiliki variasi manfaat bagi masyarakat, namun juga memiliki kekurangan, seperti peluang untuk disalahgunakan dalam melakukan tindakan kejahatan, baik yang biasa maupun yang menargetkan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan dampak negatif yang dapat menyebabkan runtuhnya sistem tatanan sosial, lumpuhnya perekonomian, namanya sistem pertahanan, serta dapat juga digunakan sebagai alat teror. Seperti kasus yang saat ini sudah terjadi, yaitu tentang kebocoran data. Dengan cara pelaku kejahatan mengirim sebuah aplikasi ilegal, jika pemilik HP membuka sebuah aplikasi ilegal tersebut, maka dengan cepat data yang dimiliki akan hilang dengan cepat. Maka dengan munculnya ancaman kejahatan dan juga perang siber mendorong kesadaran seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih memperhatikan sistem pertahanan Indonesia yang berbasiskan teknologi. Maka dari itu, perlu adanya penguatan landasan hukum yang dilakukan secara menyeluruh bagi pada berbagai pihak, baik hukum perundang-undangan maupun non-hukum melalui pendekatan khusus seperti upaya pelatihan soft skill terkait teknologi informasi bagi instansi terkait dan pendidikan masyarakat. Tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan siber dan elemen-elemen pokok apa saja yang terkandung di keamanan siber. Yang kedua, mengetahui macam-macam serangan siber dan cara untuk mengatasi serangan siber tersebut. Yang ketiga, menganalisis tantangan utama Indonesia dalam menjaga keamanan sistem teknologi dan mengetahui strategi untuk mengatasinya. Yang keempat, mengetahui dampak positif yang diperoleh Indonesia apabila sistem teknologi negara Indonesia mencapai tingkat efisiensi dan keamanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama membantu melindungi keamanan data pribadi dari ancaman data ilegal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keamanan yang ada di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk inovasi baru dalam perkembangan teknologi yang lebih canggih dan maju. Yang ketiga, memperbaiki efisiensi sistem teknologi dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang keempat, penelitian keamanan sistem teknologi dapat membantu mengidentifikasi risiko keamanan dan memberikan solusi untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman siber. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Yang pertama, penelitian ini melibatkan pelindungan data dan informasi dari ancaman keamanan seperti serangan siber, pencurian identitas, menggunakan aplikasi yang ilegal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyelidiki standar keamanan dan pengelolaan sistem yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mempertimbangkan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dan efisiensi sistem teknologi di Indonesia. Yaitu adalah landasan teori. Keamanan siber atau sering disebut juga sebagai keamanan informasi atau keamanan komputer adalah upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman, serangan, atau akses yang tidak sah. Tujuan utama keamanan siber adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Elemen-elemen pokok yang terkandung dalam keamanan siber seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, otorisasi, keamanan fisik, dan manajemen keamanan. Adapun ancaman-ancaman keamanan siber seperti malware, phishing, serangan DDoS, man in the middle, dan kekurangan keamanan pada perangkat IoT. Cara mengatasi ancaman seperti tersebut yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus yang terbaru, selalu verifikasi keaslian email, gunakan firewall dan perangkat lunak deteksi DDoS, gunakan protokol keamanan seperti VPN untuk melindungi data Anda dan perbarui perangkat IoT secara teratur. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tantangan utama dalam menjaga keamanan sistem teknologi ini seperti perubahan global, ancaman siber, perlindungan data pribadi, dan lain-lain sebagainya. Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan di dunia teknologi, mengedukasi masyarakat mengenai risiko dari ancaman siber, meningkatkan pemahaman tentang serangan siber seperti cara untuk proteksi diri, dan lain-lain.
Jika sistem teknologi Indonesia mencapai tingkat efisiensi dan keamanan yang tinggi, berbagai hal dampak positif dapat dirasakan oleh negara ini, seperti meningkatnya produktivitas ekonomi di Indonesia, meningkatnya kualitas layanan publik, tingkat keamanan yang tinggi juga dapat melindungi data pribadi, keuangan, dan bisnis dari ancaman siber, menciptakan kepercayaan tinggi masyarakat terhadap petinggi negara, dan menciptakan lapangan kerja baru di bidang IT, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini membahas tantangan dan peluang perkembangan teknologi pertahanan global bagi pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini mengeksplorasi implementasi sukses teknologi blockchain dalam memperkuat keamanan data dalam transformasi digital di Indonesia. Dan selanjutnya, tinjauan ancaman dan solusi keamanan pada teknologi Internet of Things atau biasa disebut IoT. Penelitian ini membahas tinjauan keamanan pada teknologi IoT dengan fokus pada serangan yang dapat ditangani dan jenis serangan yang masih belum dapat ditangani. Data penelitian dalam data saya yaitu menggunakan data penelitian kuantitatif, yaitu data kuantitatif adalah informasi atau fakta yang diperoleh melalui metode penelitian yang menggunakan angka atau data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk angka atau statistik untuk menganalisis dan menyimpulkan temuan mereka, dan cenderung untuk mendata serta menggambarkan karakteristik, efisiensi, dan keamanan teknologi di Indonesia. Yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur dan analisis kerangka kerja konsepsional, memahami perkembangan terkini di bidang efisiensi dan keamanan sistem teknologi di Indonesia. Yang kedua, analisis konteks lokal, menganalisis konteks bisnis dan regulasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan sistem teknologi. Yang ketiga, survei dan wawancara, melakukan survei di berbagai sektor industri di Indonesia untuk mengumpulkan data mengenai efisiensi dan keamanan sistem teknologi. Yang keempat, analisis risiko, melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan pada sistem teknologi di lingkungan bisnis Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran kinerja, menggunakan metrik kinerja untuk mengevaluasi efisiensi sistem seperti throughput, waktu respon, dan penggunaan sumber daya. Yaitu sumber data penelitian. Penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian dalam efisiensi serta keamanan sistem teknologi di Indonesia terdapat dua macam. Pertama yaitu publikasi ilmiah, artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan keamanan dan efisiensi sistem teknologi di Indonesia yang diterbitkan oleh institusi pendidikan dan penelitian. Yang kedua yaitu survei dan data pengguna survei dan data dari pengguna akhir atau konsumen yang dapat memberikan pandangan tentang keamanan dan efisiensi dari perspektif pengguna. Yaitu teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei atau angket. Perancang kuesioner yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan terkait efisiensi dan keamanan sistem teknologi. Sebarkan survei kepada responden yang mewakili berbagai sektor industri di Indonesia. Analisis data survei untuk mendapatkan wawasan umum dan mendukung temuan penelitian. Dan yang kedua yaitu studi dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah terkait teknologi, keamanan siber, dan efisiensi untuk memahami kerangka kerja dan regulasi yang ada di Indonesia. Teknik analisis data. Yang pertama, di sini saya menggunakan analisis deskriptif. Satu analisis yang menyajikan distribusi data dan memberikan pemahaman awal tentang karakteristik efisiensi dan keamanan sistem di Indonesia. Yang kedua, analisis perbandingan. Membandingkan data efisiensi dari keamanan sistem teknologi dari waktu ke waktu. Membandingkan efisiensi dan keamanan antar sektor industri atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu analisis korelasi. Pada dasarnya korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, yang berarti ketika satu variabel terjadi, variabel yang lain dapat mempengaruhinya. Misalnya, apakah adanya hubungan antar tingkat efisiensi dengan keamanan sistem di Indonesia. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.